Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini terambil dari 1 Samuel 15 ayat 22 dengan judul ketaatan yang lebih baik dari korban. Ketaatan yang lebih baik dari korban. 1 Samuel 15 ayat 22. Latar belakang kisah Saul dan bangsa Amalek. Perintah Tuhan kepada Saul untuk menghancurkan Amalek. Analisis, apa yang dimaksud dengan ketaatan dalam konteks ini? Mengapa Tuhan lebih menyukai ketaatan daripada korban? Apa perbedaan antara ketaatan dan korban? Penerapan, bagaimana kita dapat menerapkan prinsip ketaatan dalam kehidupan sehari-hari? Apa konsekuensi dari tidak taat kepada Tuhan? Bagaimana kita dapat meningkatkan ketaatan kita kepada Tuhan? Contoh, kisah Saul dapat menjadi contoh bagi kita tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Kita dapat belajar dari kesalahan Saul dan berusaha untuk taat kepada Tuhan dalam segala hal. Pesan, Tuhan ingin kita taat kepadanya dalam segala hal. Ketaatan kepada Tuhan membawa berkat dan kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, pesan kebenaran firman Tuhan ini dapat membantu kita memahami makna yang lebih dalam dari teks Alkitab, dalam teks Alkitab, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau mengingatkanku bahwa Engkau lebih menyukai ketaatan daripada sekadar korban persembahan. Aku sadar bahwa aku sering kali lebih suka melakukan apa yang aku inginkan daripada melakukan apa yang Engkau perintahkan. Tuhan, aku ingin belajar untuk taat kepadamu dalam segala hal, bukan hanya dalam hal-hal yang aku sukai. Berikan aku kekuatan dan hikmat untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan, bahkan jika itu sulit atau tidak populer. Tuhan, aku ingin mempersembahkan diriku sebagai korban yang hidup, yang taat dan setia kepadamu. Bantu aku untuk melakukan apa yang Engkau inginkan, bukan apa yang aku inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja, Bapa, dan Juru Selamat kami, yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Tuhan mengajar kami tentang ketaatan melebihi korban. Ketaatan yang lebih baik daripada korban. Biarlah kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, bukan karena hal-hal yang lain atau keinginan diri kami sendiri. Tuhan tolong kami, mampukan kami, ampuni segala dosa dan salah kami. Kadang-kadang kami tidak taat kepada Tuhan. Kami lebih senang melakukan apa yang kami kehendaki daripada kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami, suci kuduskan kami. Bapa, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tolong biar kami semua yang mendengarkan siaran program ini belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, di mana ketaatan yang lebih baik daripada korban. Tuhan tolong kami biar kami taat kepada Tuhan daripada sekadar korban persembahan yang kami berikan. Kami taat kepada Tuhan, taat dalam segala hal, taat dalam segala persoalan, taat dalam segala tantangan, problem hidup kita, taat kepada Tuhan. Seturut kehendak Tuhan saja yang kami lakukan, kami perbuat. Tolong Bapa, ampuni, suci kuduskan kami, dan mampukan kami biar roh ketaatan itu ada mewarnai kehidupan kami. Hamba berdoa juga bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar dari presiden kami, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri, TNI, dan kepimpinan lain yang terkait dengan bangsa ini, biar hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, bukan sekadar melakukan apa yang mereka inginkan, tapi taat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jamah mereka agar mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taat kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Taat bukan dengan kebiasaan dan kehendak mereka sendiri, tapi biar mereka boleh taat. Biar kami semua taat kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong kami Bapa, tolong kami. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar Tuhan berkati bangsa ini, berkati lautannya, berkati daratannya, berkati udaranya, berkati hasil perikanannya, berkati hasil pertambangannya, berkati hasil pertaniannya. Biar semua yang ada dalam bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Baik pemimpin kami dan rakyat bangsa Indonesia ini diberkati, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Biar kami hidup taat kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi pelayanan, misi, penginjilan dunia, kelima benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan tentang nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa itu. Biar kami semua, setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus dan hidup taat kepada Kristus dalam beribadah kepada Kristus, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga agar setiap orang yang ada di dunia ini mendengar nama Yesus Kristus dan boleh percaya kepada Kristus. Lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan. Biar mereka boleh beribadah kepada Tuhan dan mereka diselamatkan, siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dalam kerajaan surga. Dari segala jamaah menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, dan neraka kosong, neraka yang tempat tinggal iblis, setan, antek-anteknya, pengikut-pengikutnya, penguasa-penguasa udara yang disiksa siang dan malam sampai kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan tolong hentikan peperangan. Ada pertikaian, hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa, negara-negara boleh aman, sentosa, saling mengasihi, saling mengampuni, saling berdamai. Damai sejahtera, kebahagiaan dan sukacita mewarnai bangsa-bangsa dan negara-negara yang ada di dunia ini. Jadi tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan. Hidup di dalam kebaikan, hidup dalam menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali untuk menjemput umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa bagi
gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil. Biar Tuhan berkati para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta, para umat Tuhan, jemaat Tuhan, di gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada, di kota-kota besar dan kota-kota kecil. Tuhan berkati agar melalui gereja Tuhan banyak jiwa boleh diselamatkan, dimenangkan bagi Kristus. Lewat gereja Tuhan memberkati banyak orang, menjadi membawa salam bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan dipulihkan oleh Tuhan, dan gereja Tuhan menjadi garam dan terang, menjadi pembawa salam, menjadi berkat bagi dunia. Lewat gereja Tuhan banyak orang diselamatkan, banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin gereja, para jemaat Tuhan. Tuhan berkati dari denominasi apapun saja. Tuhan berkati jika Injil yang diberitakan adalah nama Yesus yang diagungkan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, dimanapun berada, khususnya sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, para stafnya. Tuhan berkati para dosennya, dosen S1, S2 dan S3, para mahasiswanya S1, S2 dan S3, semua yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa orang-orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3, dan mereka boleh dibekali dan diajarkan menjadi berkat bagi kehidupan mereka, dan mereka produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, para wisudawan, wisudawatinya, baik program S1, program S2, program S3, semuanya menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi manusia dunia ini untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Tuhan, hamba berdoa untuk keluarga Kristen dimanapun berada. Lewat keluarga Kristen, biar banyak orang boleh diselamatkan. Mungkin keluarga Kristen dalam konflik keluarga atau di ujung perceraian, Tuhan pulihkan keluarga Kristen. Tuhan pulihkan, Tuhan pakai menjadi alat berkat Tuhan. Lewat keluarga Kristen banyak orang diselamatkan. Bersama-sama keluarga Kristen beribadah ke gereja, dan lewat keluarga Kristen banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi rekan-rekan semua yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun mereka berada. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang dialami oleh umat-Mu, penyakit di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh mereka, di usus, di lambung, penyakit di paru-paru, di jantung, penyakit di ginjal, batu empedu, penyakit lemah ginjal, penyakit cuci darah, penyakit diabetes, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah tinggi, darah rendah, penyakit demam berdarah, penyakit saraf kejepit, penyakit stroke, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit apapun yang dialami oleh umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan, hai segala sakit penyakit, engkau keluar dari tubuh kami. Karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami adalah tempat kediaman Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya telah disembuhkan, kami yang percaya telah dipulihkan, kami yang percaya telah sehat kembali. Kami dapat melakukan aktivitas dengan luas, bisa berdiri dan berjalan, memuji, menyembah, melompat kegirangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami yang percaya telah dipulihkan, telah sehat kembali, telah disembuh. Kami yang percaya telah mengalami kesembuhan secara total. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi jemaat umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun mereka berada. Mereka butuh kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita, menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita, dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita perbuat, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian, dan kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.